Salam semesta, hidup itu jalani saja, meneladani akhlak Allah Al-Karim. Kawan, apa yang terlintas dalam benak kita ketika mendengar kata dermawan? Mudah memberi, suka menolong, tidak pamrih, dan tentu masih banyak definisi yang lainnya. Dan lagi, tidak ada orang yang tidak menyukai orang dermawan. Tetapi, mengapa kita justru seringkali meragukan Sang Maha Dermawan? Padahal Allah Al-Karim, Sang Maha Dermawan, tidak pernah ingkar janji. Ia selalu memberi melebihi ekspektasi si peminta. Ia tidak peduli berapa dan siapa yang diberi olehnya. Tidak pula pernah mengabaikan orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Ia tidak rela apabila ada permohonan yang dimohonkan kepada selainnya. Ia juga akan mengampuni orang-orang yang sungguh-sungguh dalam taubatnya dan meminta ampunannya. Sebab itu pula Al-Karim terkadang diartikan dengan Maha Mulia dan Maha Pemurah. Kawan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan sifat dermawan ini seperti halnya tanaman anggur. Tanaman anggur memiliki buah yang lezat. Ia mudah untuk dipetik, mudah untuk dijangkau, dan tidak memiliki duri atau hal lain yang dapat melukai tangan. Orang yang dermawan sudah barang tentu akan memberi. Ia bahkan akan memberi yang terbaik dari apa yang dimilikinya. Seringkali orang yang dermawan justru mendahulukan orang lain meski ia sendiri membutuhkannya. Ia tidak pernah mengungkit-ungkit pemberiannya. Ia juga tidak memilih atau memilah siapa yang akan diberi olehnya. Sesiapa saja yang datang meminta bantuannya akan ia beri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini tentu tidak sama dengan orang-orang yang memberi karena ingin disebut sebagai dermawan. Meski keduanya sama-sama memberi, tetapi orang yang berpura-pura menjadi dermawan tidak akan mampu bertahan lama. Akan ada masanya ia lelah untuk memberi dan justru akhirnya meminta balasan pemberian dari orang-orang yang pernah ia beri. Hal ini terjadi sebab ia tidak memberi dengan tulus sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu berinfak kecuali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi, orang yang memberi hanya karena ingin disebut sebagai dermawan akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, yang artinya kurang lebih, kemudian orang-orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihadapkan dengan nikmat-nikmat yang pernah ia peroleh dan ia mengenalinya. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang kau lakukan dengan ini semua?" Mereka menjawab, "Kami menginfakkan harta ini demi Engkau ya Allah, dan juga di jalan yang Engkau sukai." Tetapi Allah justru berfirman, "Kalian berbohong. Kalian meninfakkan harta ini
agar kalian disebut sebagai seorang dermawan. Kemudian mereka diseret ke dalam api neraka. Kawan, selalu ditekankan bahwa akhlak yang baik akan lebih mudah diterapkan apabila diawali dengan kesadaran yang muncul dari dalam diri kita. Memberi akan lebih mudah dilakukan apabila diawali dengan rasa syukur dari dalam diri kita atas nikmat yang telah kita terima, baik berupa kesehatan, kesempurnaan anggota badan, kemudahan dalam mencari rezeki, dan yang lainnya. Juga disertai pula dengan rasa welas asih terhadap sesama, terlebih kepada mereka yang berada dalam tingkatan lebih rendah dibanding diri kita, baik secara materi ataupun secara rohani. Tapi ingat, semua harus tetap diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.